Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk menjalani, melaksanakan tugas-tugas kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk spesial bulan Ramadan, tentu kewajiban dari Allah kepada kita semua untuk ibadah puasa, ibadah saum di bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih tetap semangat semangat menjalani Ramadan. Alhamdulillah kita masih semangat sholat tarawih, masih semangat tadarus Al-Quran, masih semangat infak dan sodakoh. Jadi di bulan Ramadan tahun ini tentu kita tidak ingin Ramadannya lewat begitu saja. Kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang luar biasa, Ramadan yang istimewa, bahkan mungkin Ramadan yang spesial. Ya. Kalau martabak itu kan ada yang biasa, spesial dulu atau istimewa dulu biasanya itu. Spesial dulu ya, baru terakhir yang paling tinggi itu istimewa. Nah, tentu kita inginnya adalah kita mendapatkan yang istimewa. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke Ramadan hari yang ke-10, 12? 15? Oh. Ya ada yang 10, ada yang 15, terserahlah ya. Yang 15 itu udah gak sabar pingin mudik tuh. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di Ramadan yang ke-8. Khusus untuk Ramadan yang ke-8 ini saya punya pantun ini. Khusus ini untuk jamaah Muhajirin ini. Jalan-jalan ke kota Balikpapan. Cakep atuh Pak. Ulang ya. Jalan-jalan ke kota Balikpapan. Ditemani Ibu Yanti. Ada yang tahu siapa Ibu Yanti? Ya, biar nggak timbul fitnah, jadi ditemani Ibu Yanti kan gitu ya.
Ramadan hari yang ke-8, menuntut ilmu jangan pernah berhenti. Dan ini telah dibuktikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita inventarisir kegiatan di Al-Muhajirin ini begitu luar biasa yang terkait dengan tolabul ilmi. Dari kultum tarawih tiap hari, kultum subuh tiap hari, bahkan spesial hari Sabtu dan Minggu itu ada kajian khusus. Anak-anak kita tetap madrasah berjalan, kemudian pengajian khusus Sabtu Minggu siang pun ada. Ini baru di Al-Muhajirin, belum ditambah dengan kajian-kajian yang lain yang daring ataupun yang luring. Saya perhatikan hampir setiap hari di grup-grup WA itu menawarkan kajian daring lewat Zoom meeting. Kalau kita rajin, wah itu menjadi sumber ilmu itu. Jadi sumber pengetahuan bagi kita. Kalau kita rajin. Kalaupun tidak, di Al-Muhajirin pun menurut saya, bagi saya, kalau kita ikuti semua rangkaian tolabul ilmi dan kita serius mengambil pelajaran, maka itu sangat luar biasa bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam rangka mengisi tolabul ilmi pagi hari ini yang singkat, masih di Tajul Arush, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bagian-bagian awal itu menjelaskan satu topik yang disebut dengan mutaba'ah. Pernah dengar Pak ya mutaba'ah? Kalau dengar mutaba'ah, kita ingat ada kalimat kalau di pengantar ceramah itu sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para tabi'in dan tabi'in. Jadi mutaba'ah itu akar katanya, kata yang faham bahasa Arab, itu akar katanya sama dengan itu, dengan tabi'in. Jadi mutaba'ah itu artinya kita mengikuti. Kita mengikuti, karena ini disebut dengan mutaba'atur Rasul, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meneladani, mengikuti, mencontoh segala apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ayat yang sering kita dengar ketika kita mendengar kalimat mengikuti teladan Rasul itu kan Al-Ahzab 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah menegaskan bahwa dalam diri Rasul itu ada teladan yang baik. Ada suri teladan, ada contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Kalau ada teladan yang baik, maka nanti ada contoh ada teladan yang buruk. Maka kita meneladani Rasul karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keteladanan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita jujur dalam diri kita, dalam batas pengetahuan yang ada di pikiran kita, dalam batas ingatan yang ada dalam akal kita, kita sulit sekali menemukan ketika ditanya kira-kira teladan yang buruk pada Rasul itu apa. Kan gitu, kita nggak bisa menemukannya. Jujur Pak ya, kita nggak bisa menemukan kalau ditanya, Bapak Anu, tolong sebutkan satu saja perbuatan atau keteladanan uswah yang ada dalam diri Rasul yang buruk itu apa sih? Pasti kita nggak bisa menyebutkannya. Yang muncul itu apa?
keteladanan yang baik, sifat, perilaku, kebaikan, dalam kaitannya dengan pribadi, dalam kaitannya dengan keluarga, dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu selalu yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian? Karena memang kata Allah pun wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi Muhammad itu dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi engkau Muhammad sungguh ada dalam dirimu wahai Muhammad khuluqin azim. Akhlak yang agung. Ya, akhlak yang luar biasa hebatnya, yang betul-betul tidak ada tandingannya. Maka setiap saat, setiap waktu, setiap momen dimanapun kapanpun kita selalu memuji Rasul. Selalu kita bersolawat kepada Rasul. Nah, kita setiap hari bagi di antara kita itu kan ada punya program solawat, membaca solawat. Maka tentu ini menjadi sebuah aktivitas zikir, aktivitas ibadah yang baik. Tapi jangan hanya berhenti di lisan. Nah, tetapi harus masuk. Sholawat itu masuk dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mungkin dengan kalimat yang lain sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, dan lain sebagainya. Maka yang muncul dalam hati kita ini sesungguhnya adalah pernyataan pengakuan kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk mulia, makhluk suci yang betul-betul agung di hadapan kita, bahkan di hadapan Allah pun Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, disinilah ya esensi dari mutabaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah mutabaah, mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, meneladani Rasul, maka ternyata Allah itu akan balik mencintai kita. Nah, maka dengan kalimat yang lain, bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya Bapak dan Ibu ingin dicintai Allah tidak? Maka pasti jawabannya, mau nggak? Mending dicintai Allah atau mending dicintai istri, Pak Ligar? Sok, pilih. Mending, ini mah mending berarti harus salah satunya. Jika terjadi ada kontradiktif di antara keduanya. Tok, mending dicintai Allah, mending dicintai oleh istri. Wah. Mencintai istri karena Allah. Wah, itu jawaban diplomatik gitu. Oh, Oma ada pantesan gitu. Kan gitu. Jadi ketika kita ditawarkan dua buah pilihan, apakah kita lebih memilih istri atau memilih Allah? Kalau kepada ibu-ibu apakah lebih memilih suami atau memilih Allah? Maka tentu jawaban kita adalah sebagai orang beriman kita lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Habis sahur kan wareg tuh. Kita makan segala macam yang ada di rumahnya, yang enggak ada ya berarti seadanya. Kita wareg kenyang. Pak Ligar mau ke masjid. Nah. Kemudian kata istrinya, Aa atau ayah manggilnya. Oh Dedi. Ayah, udahlah nggak usah ke masjid. Ini kebetulan mamah lagi nggak sholat nih. Ayo kita tidur aja lanjut. Nah ini kan apa ya? Kita harus memilih ini. Kira-kira, ternyata alhamdulillah Pak Ligar milih ke masjid.
Artinya yang dikedepankan, yang dijadikan pilihan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita ingin mendapatkan cinta kepada Allah, maka salah satu jalan yang harus kita lakukan adalah kita mencintai atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di Ali Imran ayat 31. Itu ada kalimat, katakanlah Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau ibarat anak tangga, maka untuk bisa meraih, untuk bisa mencapai pada tangga yang tinggi, pada level dicintai Allah, maka kita syaratnya harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, kata Muhammad, kata. Jamaah rahimakumullah, masih menurut Ibnu Athaillah bahwa ternyata mutaba'ah itu kita bisa kelompokkan menjadi dua macam. Menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut mutaba'ah jaliyah, yang kedua disebut mutaba'ah khafiyah. Mutaba'ah jaliyah dan mutaba'ah khafiyah. Mutaba'ah jaliyah itu apa? Kita mengikuti keteladan dari Rasul itu yang sudah jelas, yang sudah pasti ukurannya. Kemudian yang khafiyah itu artinya yang samar. Khafi itu artinya samar. Nah, yang jaliyah itu yang bagaimana? Yaitu ketika kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasul yang memang sudah jelas-jelas. Contoh, ketika kita sholat, maka ukuran sholat kita itu adalah sholatnya Rasul, kan gitu. Dan contoh tentang sholat itu kan sudah jelas. Maka Rasul mengatakan, apa itu? Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Itu apa itu kalimatnya? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Kan gitu. Itu mutaba'ah jaliyah. Jadi kita disuruh untuk sholat, maka sholatnya ya seperti sholatnya Rasul. Menghadap kiblat, jumlah rokaatnya sesuai, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat, itu jaliyah, sudah jelas. Jadi di situ tidak ada ruang bagi kita untuk berkreasi. Kalaupun ada ikhtilaf, ada khilafiyah pada bagian bacaannya, pada bagian doa, pada hal-hal yang bersifat ikhtilafiyah, furu'iyah, bukan usuliyahnya. Kalau usuliyahnya sudah jelas, menghadap kiblat, jumlah rokaatnya jelas, niat karena Allah, kan gitu. Tetapi pada unsur-unsur yang bersifat ikhtilafiyah itu, di situ kemudian para ulama ada yang berbeda pandangan, ada yang usolinya dizaharkan, ada yang niatnya cukup dalam hati, kan gitu. Ada yang ketika subuh kunut, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Ada yang iftitahnya begini, ada yang iftitahnya begitu. Itu unsur-unsur atau hal-hal yang bersifat furu'iyah. Tetapi yang usulnya itu sama. Dan itu termasuk ke dalam mutaba'ah jaliyah. Contoh yang lain, ibadah haji.
Nah, maka ketika kita melakukan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, maka manasik yang kita lakukan adalah manasik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kan gitu. Itu ada hadisnya, ambillah apa yang dariku dari manasikakum, dari manasik yang untuk kalian lakukan. Kan gitu. Jadi ibadah haji ya perginya ke Mekah. Ibadah haji wukufnya di Arafah. Kan gitu. Jadi nggak bisa ibadah haji abong kita ngefans sama K-pop. Ibu-ibu misalnya, ibu ibadah haji wukufnya di mana? Di Korea itu, di Seoul misalnya. Atau yang suka Bollywood, wukufnya di Bombay, kan gitu. Atau yang hobinya yang lain, wukufnya di mana? Itu tidak bisa. Sebab apa? Itu sudah jelas, itu jaliyah. Jadi itu memang kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemarin ketika 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu kan di berita, di televisi itu kan muncul apa itu yang metaverse itu apa itu? Yang melihat manasik dengan teknologi itu. Apa itu hari namanya itu? Virtual apa gitu ya. Jadi orang kemudian beranggapan langsung komentar bla 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 bla, oh halal haram. Ya memang nggak boleh. Orang ketika haji ya harus lita'abudi, harus pergi ke Mekah. Nggak bisa cukup dengan teknologi kemudian nanti di dalamnya bisa lihat seolah-olah berkeliling Ka'bah dan sebagainya. Itu hanya sebatas manasik latihan. Jadi untuk memudahkan kita pengetahuan kita dalam hal ibadah haji, kemudian kita di situ latihan yang lebih virtual, yang lebih kita rasakan gitu. Ini teknologi metaverse katanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu beberapa contoh. Tentu masih ada contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah khaufiyah, mutaba'ah yang samar. Nah, ini yang sulit. Ini yang sering kita lupakan. Kan gitu. Ini yang sering hanya terjebak kepada yang jaliyah saja, salatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya rajin, ya sholawatnya rajin, ya secara verbal rajin, baca sholawat dan sebagainya. Tetapi kemudian dalam keseharian, dalam kehidupan itu secara khaufiyah, secara samar, dia tidak mengambil nilai-nilai kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasul itu orang yang sangat santun. Betapa Rasul itu orang yang sangat baik dengan temannya. Betapa Rasul itu orang yang sangat luar biasa dengan tetangganya. Ini khofiyah. Nah, ini sering kita lupakan, sering kita tak ambil. Betapa Rasul itu orang yang qanaah. Rasul itu orang yang zuhud. Rasul itu orang yang sangat patuh terhadap aturan. Tiap kajian yang dibawakan oleh Pak Ustadz Budi Mastur itu kan kita bisa terbayang bagaimana realita kehidupan Rasul. Cara beliau berbicara, cara beliau memperlakukan teman. Kemarin itu dicontohkan, kata Pak Budi, betapa Rasul ingin menghargai sahabatnya yang baru menikah. Walaupun nikahnya katanya kemarin dengan gadis, dengan janda, Pak Mansur. Kemarin itu kata Pak Budi nikahnya dengan janda, kan gitu. Oh, ya opa langsung tersenyum gitu. Ya, kan gitu. Itu kemudian Rasul perlakukan. Rasul perlakukan dengan baik. Supaya apa? Menghargai. Orang itu merasa tersanjung. Bahkan ketika berjabatan tangan pun itu Rasul sangat santun, sangat luar biasa. Ketika berkata dengan orang, gak pernah ada satupun kata-kata beliau yang menyakiti orang. Jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya pun itu gak pernah.
Nah, hal-hal yang seperti ini yang sering kita lupakan. Kita semangat nih berdakwah. Bendera kita kibarkan dengan kalimat menegakkan keadilan, menegakkan syariat Islam. Tetapi kemudian dalam praktiknya kita mencaci maki orang, menyakiti orang, suudzon kepada orang lain. Kan gitu. Betul, semangat kita adalah untuk dakwah misalnya. Semangat kita apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita protes pun kita bilang Allahu Akbar. Kan gitu. Bagus, itu luar biasa. Artinya itu mengagungkan Allah. Tetapi bersamaan dengan Allahu Akbar kemudian ada hal-hal yang bersifat menyakiti orang. Ini padahal hakikatnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya apa? Implisitnya adalah kita mengagungkan Allah. Ya Allah, betapa luar biasanya Engkau, betapa maha besarnya Engkau ya Allah, dan aku ini maha kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu khafiyah yang sering kita lupakan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini waktunya udah lewat deadline ini ya. Jadi kita nanti terus nanti ini ya paligar ya silamateng karunya ya. Nah, jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, mutaba'ah yang jaliyah dan mutaba'ah yang khafiyah ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kita saat ini dalam bulan suci Ramadan, puasa yang Allah perintahkan, kita menahan makan, menahan minum, menahan hubungan intim di siang hari misalnya. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja. Itu jaliyah. Dulu Rasul mencontohkan seperti itu. Puasa itu secara fikih adalah menahan makan, minum, dan hubungan suami istri ketika dari subuh sampai maghrib. Kan gitu, itu jaliyahnya. Tetapi khafiyahnya, atau kalau para ahli fikih itu sering disebut dengan maqasid, itu tasyri'nya, itu sering kita lupakan. Puasa, mulutnya tidak puasa. Kita puasa, tapi telinga kita tidak puasa. Kita puasa, tapi chattingan kita di grup WA kita tidak puasa. Kan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh chattingan, tetapi ayo kita pilih chattingan yang kira-kira kalaupun misalnya tidak bernilai dakwah, tetapi paling tidak kita tidak menyakiti, tidak menyinggung orang lain, atau kalau paling tidak itu bukan bagian dari menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, maka bukti konkret kita dalam mutaba'ah khafiyah dalam dunia media sosial saat ini adalah ayo kita lebih berhati-hati dalam bermedsos. Kita baca dulu, ini tapi saya belum paham nih, jangan dulu di-share. Saya baca dulu, kurang paham, konfirmasi dulu, ini kaitannya dengan kesehatan misalnya. Saya japri dulu dengan Pak Giono. Pak Giono, ini postingan ini benar nggak? Kata Pak Giono, oke. Saya mau share ke saudara saya di kampung misalnya. Kan gitu, artinya kita sudah konfirmasi kepada yang ahlinya. Ini ada postingan nih terkait dengan agama. Saya masih bingung. Saya konfirmasi dulu, Ustadz Amin, Ustadz ini ada postingan gini, menurut Ustadz gimana? Itu nggak bener tuh. Ya udah kita tahan, walaupun nafsu kita mengatakan itu benar, nafsu kita akan gitu. Nah, itu jamaah rahimakumullah sedikit materi yang saya kutip dari Tajul Arush Ibnu Athaillah As-Sakandari terkait dengan mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang tinggal 22 hari lagi
Allah tetap berikan kekuatan, tetap berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan kebaikan. Kita isi Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah Ian minum jus tomat. Mana Abah? Oh, ada tuh Abah Ian. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.